Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita Islam iman, yang mengaruniakan kepada kita panjang umur, yang mengaruniakan kepada kita sampainya kita untuk menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sampai masuk ke dalam bulan Syawal, sampai kita bisa melakukan perkara-perkara, melanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin kita berharap kepada Allah Ta'ala semuanya diterima, semuanya minal aidina wal faizina wal maqbulin. Jadi orang-orang yang dibersihkan sama Allah Ta'ala sebersih-bersihnya, dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang diangkat derajatnya, dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang sukses di dunia, sukses juga di akhirat, berhasil hidup di dunia, berhasil juga hidup di akhirat. Dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang ibadahnya semuanya diterima sama Allah. Kita dapati nanti hasilnya ketika kita masuk di dalam kubur, sampai ketika kita di padang mahsyar, sampai melewati jembatan Sirat, sampai masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mungkin kita diberikan balasan dari semua apa yang kita usahakan. Dan mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi masuk di dalam golongan orang-orang yang dibaikin sama Allah Ta'ala, berbuat baik dan dibaikin sama Allah. Jadi kita berbuat baik sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini salat saya, ya Allah ini puasa saya, ya Allah ini zakat saya, ya Allah ini ibadah-ibadah saya, tolong diterima dan Allah Ta'ala bersedia untuk menerimanya. Dan mungkin kelanjutan dari hari-hari kita ini, kita masuk di bulan Syawal dan bentar lagi sudah hampir habis. Yang perlu kita lakukan paling tidak 3 hal. 3 hal yang harusnya kita lakukan persiapan ngadepi hari-hari yang tanpa kekangan. Setane wis diculne Bu. Yang kalau Ramadan dibelenggu sama Allah Ta'ala ini sudah matu kabeh bisa, muncul semuanya. Maka kita harus punya pegangan. Kita harus punya pegangan. Pegangan yang pertama, perbaiki niat. Ditoto lagi niatnya, ditata lagi keadaan hidup kita. Ya Allah, sekarang nggak ada yang namanya sahur, nggak ada berbuka puasa karena puasa tidak lagi diwajibkan atas kita. Maka gimana caranya biar ibadah-ibadah itu tetap stabil. Bangun malamnya nggak cuma Ramadan aja, tapi selesai Ramadan masih ada sisa-sisa dari bangun malam kita. Witirnya jangan ditinggal, ba'diyah isyaknya jangan ditinggal, sholat malamnya juga jangan ditinggal, bacaan Al-Qur'annya jangan ditinggal. Jangan terus wis bar Ramadane Qur'ane ditutup boleh lemari. Apa dilaminating, dibungkus plastik biar tidak berdebu. Berarti apa? Tidak dibuka-buka ngenteni Ramadannya lagi buka Al-Qur'an lagi, jangan. Nanti ditoto niatnya. Biar apa? Kebaikan-kebaikan Ramadan itu masih ada, membersamai kita, dan itu bentuk istilahnya orang-orang yang diterima Ramadannya ini sesuatu yang paling nampak pada diri orang tersebut adalah Ramadan ini ikut keluar. Makanya para ulama itu mengatakan Ramadan itu kayak charger, kayak cas-casan yang ngecas manusia, dan kalau sudah dicas dengan Ramadan nanti cukup sampai 11 bulan berikutnya. Lek ndak cukup, ini kan berarti ada yang salah sama Ramadannya. Berarti casnya rodok kendu, atau cas-casannya dicolokin, dibuka lagi, dicolokin, dibuka lagi, dicolokin, dibuka lagi. Jadi sehingga nggak cukup sampai 11 bulan. Mungkin ada yang cukup buat 10 bulan, ada yang cukup buat 7 bulan, ada yang cukup buat 5 bulan, ada yang cukup buat sebulan. Sesasi tok, keluar dari Syawal, atau istilahnya tersisanya cuma sampai Syawal aja. Selesai Syawal wis entek. Asarnya Ramadan ini menunjukkan, jadi setiap orang beda-beda. Setiap orang sesuai dengan keadaan Ramadannya. Semakin indah Ramadannya, semakin
semakin baik juga kelakuannya dia sampai selesai dari bulan Ramadan. Makanya diperbaiki niatnya, gini, diperbaiki niatnya. Setelah itu yang kedua, hiduplah dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi takwa ini, kita bersamai ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Takwa ini kita pegangi untuk kita melewati hari-hari kita selesai dari bulan Ramadan. Takwa itu apa? At-taqwa hahuna. Katanya para sahabatnya Nabi, dikatakan Imam Alim, at-taqwa hahuna. Yang namanya takwa ini tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya ada di dalam hati seseorang. Selalulah kalian menjadi hamba yang takut sama Allah Ta'ala. Takut sama Allah Ta'ala itu kita pakai untuk membersamai kehidupan kita. Malu karena Allah, senang karena Allah, gembira karena Allah. Itu bersamai terus untuk menjalani kehidupan kita. Setelah itu yang ketiga, hiduplah dengan cinta. Cinta sama siapa? Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Yang efeknya, efek dari cinta kepada Allah, efek dari cinta kepada Rasulullah, kita akan mencintai segala apapun yang bersambung dengan Allah dan juga Rasulnya. Cinta sama ilmu, cinta sama majlis, cinta sama sholawat, cinta perbuatan baik, cinta sama orang baik, cinta sama orang soleh. Itu akan ikut serta juga ketika kita cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah SAW. Cukup 3 ini aja. Untuk kita, jadi setiap hari-hari selesai dari Ramadan ini kita butuh motivasi lebih, butuh sesuatu yang lebih untuk menstabilkan keadaan hati kita, keadaan roh kita, biar nggak gampang terombang-ambing dengan zaman, biar nggak gampang terombang-ambing dengan keadaan, biar nggak gampang terombang-ambing dengan masa, karena zaman sekarang ini ngenes sekali. Saya itu sebenarnya nggak pengen kedengeran apa-apa, Bu. Makanya saya itu nggak senang diceritani ini, diceritani itu, diceritani orang ini begini, orang itu begitu, orang itu begitu. Saya itu nggak senang. Karena ketika masuk ke telinga ini, efeknya di dalam hati ini kemerungsung. Ngapa kemerungsung itu? Nggak penak pokoknya, hati ini nggak penak. Tapi nyampe, Bu. Ada beberapa yang nyampe ke telinga saya. Saya tadi diceritani, ada salah satu orang yang cerita ke saya, bilang salah satu jamaah majelis itu loh. Berarti kan orang majelis, istilahnya orang yang ngaji, istilahnya ngaji, ngerti caranya belajar, ngerti caranya nyari Allah, ngerti caranya gimana biar hati ini, hati dan pikiran ini connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ibu-ibu majelis, karena ngelihat nggak sengaja, buka HP-ne bojone. Makanya Bu nggak usah buka HP-ne bojone, nggak usah. Nanti bikin hati ini nggak enak. Nanti dia scroll apa, kita kalau tahu, tiba-tiba delok iki, tiba-tiba follow iki, yang muda-muda ini yang ngerti. Follow ini, follow itu, akhirnya kemerungsung. Jadi dia ngelihat HP, nggak sengaja buka HP suaminya, ngelihat ada kata-kata atau WhatsApp atau omongan-omongan yang nggak enak. Akhirnya langsung, jadi karena dia shock, ngelihat, bojoku tiba ini, ada main sama perempuan lain dan lain sebagainya, masuk prasangka yang nggak baik, yang nggak benar dan lain sebagainya, langsung ke kamar mandi ngambil prostek, tahu ya? Prostek, nah, pembersih kamar mandi itu pokoknya, diambil diminum, Bu. Diambil diminum sampai akhirnya ini ususnya rusak, masuk rumah sakit sampai sekarang di ICU. Jangan tahu itu kejadiannya kapan? Malam Lebaran. Ndak sido bodoh, dia nggak jadi lebaran, suaminya nggak jadi lebaran, sak keluarga nggak jadi lebaran, neng rumah sakit kabeh. Ini kenapa ini kok bisa sampai kayak gini? Saya itu sebenarnya nggak pengen denger, tapi masuk juga. Yang tambah ngenes lagi, itu loh ngaji sama Pian, ngaji sama saya. Ya Allah, Bu, belum mesti yang dibicarakan sama suami itu sesuai dengan prasangkanya dia. Belum pasti, istilahnya kalaupun misalkan suaminya ada tertarik sama perempuan lain,
Barangkali baru sampai ke tingkat tertarik aja, belum sampai yang ngapa-ngapain, belum sampai yang parah-parah, yang masih kemungkinan bisa diselesaikan dengan ngobrol, dengan musyawarah, dengan omongan yang baik dan lain sebagainya. Kenapa kok dia langsung memutuskan untuk melakukan hal yang semacam itu? Jadi langsung ke kamar mandi minum itu tadi, pembersih kamar mandi, yang akhirnya ngerusak dirinya, ngerusak badannya, rusak kabeh. Acaranya rusak kabeh. Dan istilahnya seperti itu keadaan. Sampai sekarang belum sadar. Ini sudah hampir 1 bulan, sudah hampir selesai dari bulan Syawal, belum sadar, masih di ICU. Orang entek duit, entek sembarang barang. Kemana ini? Imannya sama Allah Ta'ala kemana? Kepercayaannya sama Allah Ta'ala kemana? Husnudonnya sama Allah Ta'ala kemana? Ketenangannya untuk istilahnya, karena orang kalau punya iman dikasih ketenangan Bu sama Allah Ta'ala. Orang kalau ngerti caranya berpikir dikasih logika yang benar. Ngelihat hal yang semacam itu, karena tragedi itu nggak ada harinya, nggak ada waktunya. Kapan aja mendadak. Ujian dari Allah Ta'ala itu sifatnya untuk janjian Bu. Kamu nanti tanggal sekian, bulan sekian bakalan tak kasih musibah ini. Kamu hari ini tanggal sekian bakalan tak kasih cobaan yang semacam. Ujiannya ini, ujian sabarnya tanggal ini, ujian syukurnya tanggal ini. Dah ada Bu. Kabeh sifatnya mendadak. Makanya perkara-perkara yang sambungannya kita kepada Allah Ta'ala itu jangan sampai putus. Ojo dipedot. Ilinge mek pas ngaji, jangan. Zikirnya cuman pas hadir majelis, jangan. Takwanya cuman ketika kumpul sama orang-orang baik, jangan. Karena kalau kita modelnya seperti itu, iman kita ini tuh putus-putus, nyambung, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi. Ketika kita harus menjawab ujian dari Allah Ta'ala secara benar, kita akhirnya nggak bisa jawab dengan benar. Kita harusnya bisa merespon apa yang datang dari Allah Ta'ala itu. Harusnya seperti ini, kita nggak bisa melakukan hal yang semacam itu. Jadi harus terus-terusan. Kulaannya di tempat-tempat semacam ini, nyarinya di tempat-tempat semacam ini, tapi jangan dilepas seketika kita keluar dari tempat-tempat yang baik. Jangan dilepas ketika kita lepas atau berada di dalam kehidupan normal kita, hari-hari kita, sama suami kita, sama anak kita, sama keluarga kita. Jangan dilepas Bu. Jangan dilepas takwanya, jangan dilepas niat baiknya, jangan dilepas kecintaannya sama perkara baik dan juga kecintaan kepada orang-orang yang baik, jangan dilepaskan. Karena dengan tiga hal tersebut, jenengan akan bisa merespon setiap hal yang datang di waktu apapun, kapanpun, dengan respon yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Mugi-mugi berkah dari Ramadan kita, berkah dari tarawehnya kita, berkah dari Lailatul Qadar, insyaallah dapat Lailatul Qadar semuanya. Berkah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, insyaallah mugi-mugi cukup untuk bisa memperbaiki 11 bulan ke depan. Dan kita minta sama Allah Ta'ala mugi-mugi dipertemukan sama Ramadan berikutnya. Karena kayaknya meskipun kita keluar dari Ramadan, panggah enek sing disesali. Ya Allah, ini tarawih sik bolong-bolong beberapa hari, tahun ngarep ora oleh bolong blas. Ya Allah, kemarin Ramadan khatam Al-Qur'annya cuma sekali, mungkin tahun depan 2 kali. Nah, tahun kemarin Ramadan kemarin duhaane mek iso 4 rakaat, mungkin nanti tahun depan bisa 8 rakaat, 6 rakaat ditambahi sedikit demi sedikit, tapi juga jangan langsung ya Allah 1000 rakaat bentuknya ya Allah. Itu kalau cepat naiknya biasanya cepat juga turunnya. Jadi motivasi itu kalau cepat naiknya ini turunnya juga cepat sekali. Makanya jalan aja menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang pasti jangan pernah berhenti berjalan. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jangan pernah putus asa atau memutuskan untuk berhenti di dalam mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Muhawalah ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin.
Oke, kita masih belajar sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seseorang yang ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, karomahnya luar biasa, kedudukannya di sisi Allah Ta'ala juga sangat-sangat luar biasa. Jadi kitab yang kita baca ini bukan cuman karangan seseorang yang cuman bisa ngomong dengan mulutnya saja, tapi semua hal yang beliau bicarakan ini rasuk di dalam hatinya. Oke, ada di dalam pribadi beliau, ada di dalam logika beliau, ada di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita belajar sama orang-orang istimewa semacam ini, lewat kitab-kitabnya orang istimewa semacam ini, porsi yang kita dapat itu insya Allah bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan, bukan cuma tahu aja, ini ya, ini enggak, tapi juga ada barokahnya. Karena sesuatu ilmu itu atau ibadah ataupun apapun, kalau misalkan ada berkahnya di situ, maka semuanya akan menjadi istimewa. Sesuatu ilmu titik tapi barokah istimewa. Anak-anak satu misalkan, jangan punya anak satu, tapi barokah itu sesuatu yang luar biasa. Harta walaupun cuma sedikit, tapi kalau dikasih berkah sama Allah Ta'ala, bisa dipakai untuk segala macam. Bisa dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan nggak bisa didapat oleh orang-orang yang berduit, yang nggak bisa istilahnya yang nggak bisa digapai oleh orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Harta titik, tapi kalau dikasih barokah sama Allah Ta'ala bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai sedekah, ya bisa dipakai makan, ya bisa dipakai gembira atas nama Allah Ta'ala, bisa dipakai untuk melakukan banyak hal. Walaupun misalkan nggak banyak, tapi yang kita cari barokahnya lewat ilmu. Itu nggak bisa didapat kecuali lewat ilmunya orang-orang yang istilahnya mereka punya berkah ini, luber-luber, sehingga kita keluberan berkahnya orang-orang tersebut. Beliau mengatakan wa 'alaika birraja wal khauf fa innahuma min ashrafi thamaratil yaqin wa qad wasafa Allah bihi ma ibadahu sabiqin fa qala wa huwa asdaqul qailin. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan wa 'alaika birraja wal khauf. Hendaknya kamu punya di dalam dirimu itu ar-raja wal khauf. Apa itu raja? Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus rasa takut kepada Allah. Jadi hendaknya kamu, wa 'alaika, hendaknya kamu, setiap dari kamu, setiap dari kita, beliau mengatakan kepada kita semuanya, hendaknya kalian semuanya ini punya roja sekaligus khauf. Punya pengharapan kepada Allah sekaligus rasa takut kepada Allah. Jadi dua sifat ini sifat yang beriringan, dua makam ini makam yang beriringan. Dua hal ini adalah dua hal yang sama-sama harus ada di dalam diri kita. Jadi al-khauf war raja. Kenapa? Fa innahuma min asyrafi thamaratil yaqin. Katanya Imam Haddad, karena dua perkara tersebut termasuk semulia-mulianya thamaratil yaqin. Buah dari keyakinan manusia. Manusia ini kan berproses ketika menuju Allah Ta'ala. Manusia ini kan bitadrij, kayak naik tangga itu naik satu step, step by step, satu langkah demi satu langkah. Jadi perjalanan kita menuju Allah Ta'ala ini perjalanan yang panjang. Dimulai dari nanamkan benih, sampai benih itu tadi bertunas, sampai tunasnya ini tadi tambah tinggi, sampai setelah tambah tinggi tambah lebar, setelah tambah lebar tambah besar. Setelah besar, keluar dahan-dahannya, keluar lagi daun-daunnya. Setelah keluar daun-daunnya, baru setelah itu keluar buah-buahnya. Nah, buah-buah dari keyakinan ini tadi, ketika orang yakin kepada Allah Ta'ala dan ditanami keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang jenengan usahakan dan diusahakan oleh orang tua-tua kita mulai dari kita masih kecil, dilatih kita mulai dari umur 6 tahun, 5 tahun diwarai poso beduk, poso asar, poso barasar, sampai poso maghrib. Diajarin sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Ini kan kita
dijejeli sama orang tua kita, ditanami sama orang tua kita dari yang namanya benihnya keyakinan kepada Allah. Nah, kamu itu nanti dewasa butuh sholat. Nah, kamu nanti dewasa butuh puasa. Karena kamu nanti dewasa butuh yang namanya sedekah. Nah, kamu nanti dewasa butuh muamalah yang baik sama orang-orang sekitar. Nah, kamu itu nanti ketika dewasa butuh cara ngomong yang indah kepada orang-orang sekitar. Itu ditanamin sama orang tua kita sampai kita dewasa. Sampai kita dewasa. Atau misalkan yang nggak dapat itu semuanya dari orang tuanya, dengan belajar, dengan buka Al-Quran, dengan ketemu sama banyak orang, itu semuanya berarti kita nanemin untuk diri kita sendiri keyakinan tersebut. Tapi keyakinan itu seiring dengan berjalannya zaman akan tambah. Kalau dipupuk terus, kalau dirawat terus, kalau diopeni terus, bakalan tambah besar sampai nanti keluar buahnya. Nah, katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fa innahuma min asyrafi thamaratil yakin. Paling termasuk dari dua perkara yang paling mulia dari buahnya keyakinan adalah al-khauf war raja. Rasa di dalam diri di mana dia ini sangat takut kepada Allah Ta'ala sekaligus sangat mengharap dengan rahmatnya Allah. Jadi bukan orang yang takut sekali sampai gak punya pengharapan kepada Allah, bukan orang yang sangat percaya diri dengan amal-amalnya sampai gak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Ta'ala, enggak. Tapi antara khauf dengan rojaknya itu sama-sama ada di dalam diri hamba tersebut. Itu yang kita cari. Dan yang namanya khauf war roja itu makom, bukan hal, bukan keadaan, tapi satu makom, satu pencapaian, satu tempat, satu tempat yang kita ketika pengen mencapainya itu membutuhkan usaha-usaha, membutuhkan perjalanan yang panjang sampai diberi sama Allah Ta'ala, sampai disampaikan di tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang datang begitu saja, enggak. Bukan sesuatu, kecuali kalau dikasih sama Allah Ta'ala. Seperti salah satu imam kita, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mujtahid, salah satu dari empat orang yang mencapai derajat mujtahid, sampai boleh berfatwa, sampai punya yang namanya madhab. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah minta sama Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka makhafataka. Ya Allah, saya minta kepadamu rasa takut. Saya minta, saya pengen ini ya Allah, saya pengen punya yang namanya rasa takut. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku pintu ketakutan kepadamu, pintu ketakutan kepadamu sehingga aku bisa memiliki rasa tersebut. Aku akan nyampe kepadamu dengan rasa tersebut. Akhirnya dibukakan sama Allah Ta'ala. Karena orang mulia, orang mulia, ilmunya mulia, ibadahnya mulia, amaliyahnya ini amaliyahnya orang-orang yang mulia, diijabahi sama Allah Ta'ala. Dikasih, dibukakan rasa takut itu kepada diri Ahmad bin Hanbal. Maka dikatakan begitu dibukakan sama Allah Ta'ala. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kada akli ayatir, gila saya, gila saya. Ketika saya itu dikasih sama Allah Ta'ala rasa takut yang luar biasa, gak bisa hidup lagi saya. Kadal akli ayatir, akal saya ini kayak tercabut. Saya ini kemana-mana takut, jadi sholat takut, ibadah takut, berbuat baik takut, ketemu istri takut, ketemu anak takut, ngapa-ngapain pokoknya wedi terus, kayak orang gila saya. Saya seperti orang gila. Maka beliau ganti doanya, minta lagi sama Allah Ta'ala, ya Allah saya minta rasa takut yang saya mampu untuk menanggung rasa takut tersebut. Jadi dumone salah. Doa yang pertama itu tadi mintanya, karena makanya kalau kita minta sama Allah Ta'ala itu, kepala ulama menganjurkan untuk di belakangnya itu ditambahi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah saya minta panjang umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah saya minta anak-anak, saya nggak punya anak, ya Allah saya minta anak, maka minta fi khair wa lutfa wa afiyah. Ya Allah saya pengen
Nggih, saya pengen jadi orang ahli sedekah. Nggih, fi khair wa lutuf wa afiyah. Nggih, karena semuanya itu, nggih, semua yang kita minta itu kalau nggak baik untuk kita, ya nggak baik Bu efeknya. Nggih, caranya dapatnya juga bakalan nggak baik. Makanya minta panjang umur misalkan. Nggih, semuanya kan pengen panjang umur. Pengen apa mboten? Lah dikasih pilihan panjang umur sama nggak panjang umur, pengen panjang umur. Nggih toh? Nggih, tapi minta panjang umur yang baik untuk kita. Nggih, yang baik untuk kita. Kalau memang nggak baik untuk kita, nggak usah panjang umur, nggak apa-apa. Nggih, makanya salah satu doanya Nabi Muhammad, Allahumma ahyini makanatil haya khairun li. Wa amitni makanatil maut khairun li. Doanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah minta panjang umur, Bu. Oke. Nabi Muhammad itu nggak pernah minta panjang umur. Pol-polnya beliau minta kalau mau ketemu Ramadan seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, saya berkahi Rajab saya, berkahi Sya'ban saya, sampaikan umur saya untuk ketemu Ramadan. Kenapa? Karena beliau tahu persis kemuliaannya Ramadan. Oke, minta panjang umurnya bukan minta sampai 100 tahun ya Allah. Jangan minta umur panjang sampai 100 tahun, tak saya jamin nggak punya teman, Bu. Nggih Bu. Konconya sentak kabeh. Temannya sudah habis semuanya. Ini majelis Al-Wasilah ini 100 tahun lagi. Saya sudah nggak ada, Bu Dina sudah nggak ada, kabeh wis enek. Oke. Terus kalau jenengan panjang umur sampai 100 tahun lagi, yo koncoku wis dudu iki neh. Ustazah insyaallah wis ganti, wis bukan Ustazah Aminah lagi, siapa? Mungkin masih walaupun kita nggak panjang umur tapi mungkin majelisnya panjang umur. Amin. Jadi doa itu doanya Nabi, salah satu doanya Nabi, Allahumma ahyini makanatil haya khairun li. Ya Allah, hidupkan saya kalau memang hidupnya saya itu baik buat saya. Gini. Ya Allah, kasih saya panjang umur kalau memang panjang umur itu baik buat saya. Gini. Ya Allah, sehatkan saya kalau memang sehat itu baik buat saya. Gini. Ya Allah, kayakan saya kalau memang kekayaan itu baik buat saya. Karena banyak orang nggak kuat, Bu. Gini. Nggak kuat untuk jadi orang kaya itu nggak kuat banyak. Gini. Banyak juga orang nggak kuat jadi miskin itu juga banyak. Gini. Banyak orang yang ketika sakit keadaan sakitnya dia lebih baik. Banyak orang yang sehat keadaan sehatnya lebih baik. Jadi dua-duanya itu ada porsi baiknya dari Allah Ta'ala. Yang kita cari baiknya bukan cuma melulu tentang keadaannya. Bukan cuma melulu tentang keadaannya. Ini doanya Nabi Muhammad loh, sekelas Nabi Muhammad gak minta panjang umur. Bahkan beliau mintanya cuma sekedar Allahumma ahyini makanatil haya khairun li wa amitni makanatil maut khairun li. Kalau memang yang terbaik buat saya mati ya Allah, maka matikan saya. Kalau memang meninggal itu yang terbaik buat saya, meninggalkan saya ya Allah. Itu yang diminta sama Nabi. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu dongane rodok bukan keliru 100% enggak, tapi ada yang kurang, ada yang kurang. Maka di sujudnya masih panjang umur, jadi enggak terus kegilaan itu rasa takut yang karena orang kalau enggak kuat sama rasa takut gila. Orang kalau nggak kuat dengan keadaan mentalnya ini nggak dikuatkan sama Allah Ta'ala, nggak kuat mental, Bu. Jangan lihat itu orang gila-gila itu. Jangan lihat orang-orang yang dulunya nggak gila setelah itu gila. Orang yang dulunya normal setelah itu nggak normal. Saya itu ada satu kisah di daerah Kampung Dalem sana. Orang-orang kan banyak pengusaha emas, banyak pengusaha berlian emas dan lain sebagainya. Saya itu ketika dari mulai kecil sudah melihat ada orang gila yang sukanya itu jalan. Oh, ini orang gila kayak orang gila pada umumnya nggak pernah mandi, lusuh, bahkan saya ingatnya itu suka BAB sembarangan, jadi di depan rumahnya orang dan pokoknya orang gila, seperti umumnya orang gila. Terus saya diceritain itu orang itu dulunya nggak gila. Orang itu dulunya nggak gila. Terus kok bisa gitu? Saya nyeritain saya kakek saya sendiri. Kok bisa kok tahu-tahu gila itu kenapa? Yo ketika umurnya sekitar 18-19 tahun. Ketika baru lulus sekolah, ikut kerja sama abahnya disuruh bawa pulang. Diamanai sama abahnya itu satu kantong berlian. Satu kantong tapi berlian, Bu. Tadi kalau dirupiahkan ya miliaran. Nah, dipegang sama dia, terus dia lupa naruhnya di mana. Dicari serumah nggak ketemu. Dicari serumah nggak ketemu.
dimarahin habis-habisan sama orang tuanya, dicelatu sama orang sak rumah, istilahnya disalahkan, padahal pengusaha berlian, istilahnya itu cuma sekantong berlian, nenggone tokonya seakeh bu berlian, emasnya juga masih banyak, tapi karena saking tutuannya orang tua ini luar biasa, sampai jadi gila, sampai sekarang, sekarang udah meninggal tapi, jadi sampai efeknya itu sampai habis umurnya dan dia terus-terusan dalam keadaan gila. Jadi mungkin 30-40 tahun lebih dia jadi orang gila. Gara-gara apa? Sekantong berlian. Ya memang kalau dirupiahkan banyak, miliaran. Tapi kalau diukur pakai logikanya orang kaya, ini yang disisakan sama Allah Ta'ala berliannya di rumahnya ini masih lebih banyak. Mungkin bisa dikatakan dia ini punya berlian sak lemari, terus yang hilang itu cuma sak kantong. Kayak jenengan misalkan punya makanan satu lemari, hilang sak piring, istilahnya hilang satu piring dicuri sama kucing misalkan, harusnya kan nggak ngaruh. Harusnya kan nggak ngaruh ya, tapi karena hatinya jetit sama harta, dunia ini masuk ke dalam dirinya sampai luar biasa semacam itu, rusak mental, istilahnya orang tuanya sendiri yang rusak mental anak-anaknya. Dan juga ditambah lagi dia ini anaknya itu memang sensitif, jadi baperan, dapat kayak gitu nggak pernahnya dimarahin, tahu-tahu dimarahin seperti itu, nggak pernahnya ngilangin barangnya orang tuanya, tahu-tahu ngilangin, jadi merasa bersalah ini itu dan lain sebagainya sampai rusak mental. Makanya ketika minta sama Allah Ta'ala itu yang benar. Imam Ahmad bin Hanbal itu minta, ya Allah bukakan saya pintu ketakutan kepadamu. Maka beliau mengatakan kada akli ayatir, otak saya kayak mau terbang. Luar biasa, rasa takut itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau minta lagi, Allahumma, ya Allah kasih saya porsi rasa takut kepadamu, ma'atahammal bi, yang saya bisa meresponnya, yang pas untuk saya, yang pas untuk diri saya. Waqad wasallallahu bihi ma'ibadahu sabiqin faqala wa huwa asdaqul qailin. Dan Allah Ta'ala juga memberikan sifat bagi hamba-hamba terdahulunya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Katanya Allah Ta'ala ada sekelompok orang, ulaika, orang-orang baik, para ahli surga, orang-orang yang akan dinaikkan derajatnya sama Allah Ta'ala adalah mereka-mereka alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka-mereka yang menggaungkan di dalam dirinya itu untuk terus-terusan nyari rahmatnya Allah. Pagi nyari rahmatnya Allah, siang nyari rahmatnya Allah, sore nyari rahmatnya Allah, malam, isya, maghrib, isya, subuh, di waktu apapun mereka selalu menggaungkan untuk dirinya ini untuk mencari al-wasilah ayyuhum aqrab. Jadi wasilah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasilah untuk dekat sama Allah ini kan macam-macam. Sholat ada, di dalam sholat ada, di dalam zikir ada, di dalam bangun malam ada, di dalam munajat ada, di dalam berpikir ada, di dalam keilmuan ada. Semuanya itu adalah wasilahnya kita untuk nyari kedekatan kepada Allah. Termasuk hadirnya kita di majelis al-wasilah ini. Kita nyari pengharapan, ya Allah moga-moga majelis ini jadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan wasilah untuk hal yang lainnya. Bukan wasilah biar jadi orang yang populer, ya. Bukan wasilah untuk keren aku lek dadi wong Karangrejo melok ngaji al-wasilah keren, enggak juga. Bukan hal-hal yang lain yang kita cari. Murni nyari kedekatan kepada Allah. Kalaupun misalkan ketemu sama banyak orang, semua orang ini juga wasilahnya kita untuk dekat sama Allah. Ya Allah, saya ketemu sama orang ini, saya ketemu sama orang ini, saya ketemu sama orang ini, saya kenal sama orang ini, kenal sama orang ini, kenal sama orang ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti muga-muga kalau misalkan sudah nyampe ke dalam surga nggak ketemu saya, muga-muga mereka nyariin saya, ya Allah. Ya Allah, kalau misalkan orang-orang al-wasilah ini semuanya masuk surga, tiba-tiba saya nggak masuk surga, karena maksiat saya, karena kesalahan saya, karena dosa-dosa saya, muga-muga mereka mau nanti nyariin saya, ya Allah. Nah ini semuanya wasilahnya kita untuk dekat
kepada Allah. La ghairi, bukan untuk yang lainnya, bukan nyari yang lainnya. Oke. Ketika yang kita cari kedekatan kepada Allah Ta'ala, kita akan ridho dengan keadaannya majelis. Oke. Gak terus banding-banding nih karo majelis yang liyane, gak banding-bandingkan dari segi tempatnya, dari segi makanannya, dari segi jamuannya, dari segi karpete. Oke. Neng masjid kono majelisnya karpete empuk, budina ora tek empuk. Neng kono mangane berkatane enak, neng kono kok ngono nggih. Enggak, nggih. Ketika yang kita cari ini ayyuhum aqrab, mana yang paling dekatkan saya kepada Allah Ta'ala, semua hal yang lainnya itu jadi remeh, Bu. Nggih. Semua hal yang lainnya itu jadi remeh. Nggih. Pakaian, terus habis itu tempat, makanan, minuman dan lain sebagainya itu nggak akan ngaruh lagi. Makanya salah satu hal di beberapa majelis, Al-Wasilah kan juga barusan bikin hadroh, bikin kumpulan buat baca maulid. Ini yang paling perlu untuk dicanangkan di dalam diri ini juga sama. Al-Wasilah ayyuhum aqrab. Ini hadroh wasilah saya untuk dekatkan diri saya kepada Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena panggungnya hadroh itu menyilaukan. Kalau jenengan tahu, kalau sudah terkenal, sudah banyak orang yang tahu, sudah diundangi sana, diundangi sini, main di sana, main di sini, tampil di sana, tampil di sini, nyilaukan, Bu. Makanya orang yang punya suara yang bagus itu dari istilahnya bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmah, bisa jadi kenikmatan yang akan dekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, bisa jadi azab yang mempercepat dia menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ilmu pun sama. Ilmu ini juga sesuatu yang sama. Ilmu ini bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmah. Kalau diperlakukan secara benar, kalau niatnya dibenerin terus, kalau tujuannya itu kepada Allah Ta'ala, maka jadi nikmat. Tapi kalau tujuannya sudah bukan lagi Allah Ta'ala, jadi azab. Saya harus konfliknya, saya nggak, jadi bukan di sini tapi di majelis yang lain, saya nggak bosan-bosan sampai ngomong sama ibu-ibu, karena semuanya sekarang bikin hadroh. Saya bingung, kabeh kok nabuh ini. Semuanya kok jadi tim hadroh. Saya sering sekali, Bu, majelisnya hadroh itu menyilaukan, apalagi kalau sudah diundang sana sini. Nanti neng kono berkatane ngene, neng kene kok berkatane ngene. Neng kono seragamnya harga segini, di sini kok seragamnya segini. Banding-bandingkan semacam ini. Kalau bab keilmuan juga sama. Neng kono amplopnya sakmene, neng kene kok amplopnya sakmene. Di sana saya diperlakukan begini, di sini kok saya diperlakukan begini. Di sana responnya begini, di sini kok responnya begitu. Banding-bandingkan dengan tempat yang lainnya. Maka itu berarti apa? Berarti tujuannya dia bukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para ahli syurga dikatakan ayyuhum aqrab. Mana ini? Dari sekian banyak wasilah yang ditawarkan sama Allah Ta'ala, dari segala macam model ibadah yang ditawarkan sama Allah Ta'ala, dari segala macam cara jalan saya menuju Allah Ta'ala, mana ini yang paling dekatkan saya kepada Allah? Kalau saya porsi saya untuk banyak sabar, ya sudah, kesabaran jalan saya menuju Allah. Kalau saya dikasih kenikmatan, berarti jalan syukur untuk bawa saya menuju Allah. Kalau saya dikasih ilmu, insya Allah ilmu ini ya Allah jalan saya menuju Allah. Kalau saya ibadah, sholat ini mugi-mugi jadi wasilahnya saya untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi semua orang punya jalannya masing-masing. Semua orang punya jalannya masing-masing. Yang punya suami, jalan tercepatnya suaminya. Yang masih punya orang tua, jalan tercepatnya orang tuanya. Orang tuanya. Makanya saya sampai heran, ada ibu-ibu, orang luar sana, istilahnya yang ikut hadroh. Ini sampai masuk ke tim hadroh itu 7. 7 tim hadroh ini deloi. Datang ke saya. Misalnya saya itu ikut nabuh di majelis ini, nabuh di majelis ini. Bu, jenengan lebih repot dari saya kayaknya. Lebih repot. Nah, tim hadroh ini kan otomatis datangnya lebih awal daripada siapapun, pulangnya paling akhir daripada siapapun. Saya ini loh, Bu, ngaji setiap hari itu sudah merasa koyoke wis dadi bojo sing durhaka sekali sama suami. Saya itu sampai ngenes
ya Allah suami saya ini ngenes banget punya istri macam saya, ditinggal terus, kadang-kadang makan nggak bisa bareng, makan siang makan malam nggak bisa bareng. Saya ngeliat abah saya, abine itu sampai dari mulai nikah kayaknya, mulai nikah sampai beliau nggak ada, katanya Umi minum aja loh, kalau nggak disokne karo Umi nggak minum. Kalau nggak dicurkan sama Umi itu berarti apa? Pahalanya Umi ini kan banyak sekali. Ngecurne minum, menyediakan makan. Ya saya ini loh dengan majelis-majelis ini sudah ngerasa ya Allah sakne banget sing dadi bojoku. Nggih. Sujukno sabar. Muga-muga terus sabar. Muga-muga terus sabar punya istri macam saya. Nggih. Itu saya bilang seperti itu kepada beliaunya. Katanya orang tersebut, "Ustazah aja ngerasa kayak gitu. Lah kok saya ikut 7 majelis?" Lah jenengan ikut 7 tim hadrah itu loh. Terus anake jenengan piye, bojone jenengan piye, omahe jenengan piye, nggih. Terus apa namanya? Untuk bakti sama orang tua itu gimana? Kalau bisa memanage silahkan. Kalau iso noto, kalau bisa nata waktunya, bisa tetap memprioritaskan apa yang memang prioritas silahkan. Tapi kalau enggak, ya Allah diambil yang bisa aja ya Bu. Ambil yang jenengan mampu, yang bisa, tinggalkan yang lainnya. Tinggalkan yang lainnya. Jangan gara-gara seneng banget hadrowan, seneng banget hadrowan, seneng banget nabu, sampai semua-muanya diambil. Jadi kemana ini tadi? Ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Makanya kudu ngerti, setiap dari kita punya porsinya masing-masing di dalam jalan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Setelah itu sifat atau makom yang disebut sama Allah Ta'ala di sini adalah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzab. Dan orang-orang tersebut, orang-orang yang jalan dengan berbagai macam ibadah itu, di dalam hatinya punya rasa takut dari azabnya Allah, punya pengharapan kepada Allah, punya pengharapan atas rahmat Allah, punya rasa takut atas azab dari Allah. Inna adzab rabbika kana mahdura. Dan memang sesuatu yang kita harus takuti itu ya neraka. Sesuatu yang harus kita takuti itu ya azabnya Allah Ta'ala. Sesuatu yang harusnya kita takuti itu kalau sampai kita ngicipi neraka itu kita harus takut. Maka sifat takut itu harus ada, sifat berharap itu juga harus ada. Dan seperti tadi yang saya katakan, itu adalah makom, bukan hal, bukan keadaan, tapi satu pencapaian, satu pencapaian yang didapatkan dengan berjalan sedikit demi sedikit. Makanya kenapa kok kita ngaji ini, kalau jenengan ditanya sama orang-orang ngaji sampai kapan toh? Sampai mati. Sampai mati kita pengennya kita hadir majelis. Sampai mati kita pengennya tetap nuntut ilmu. Sampai mati kita sebagaimana kita sholat itu. Sampai kapan? Sampai mati kita pengennya majelisan juga sampai mati. Sebagaimana kita puasa Ramadan itu, setiap kali ketemu Ramadan kita puasa Ramadan, kita pengennya hadir majelis ini juga semacam itu. Sampai kapan? Sampai mati, dibawa mati, ngaji ini dibawa mati. Kenapa? Karena sifat-sifat baik itu didapatnya bukan dengan sekaligus dapat, enggak, tapi sedikit sampai kita itu mencapai derajat tersebut. Sama kayak jenengan nabung. Kita nabung ini, jenengan pengen punya target. Ya Allah, saya pengen berangkat haji. Berapa harga haji sekarang? Sekitar 60 juta sampai 70 juta misalkan. Jenengan nabung 1 juta sampai nyampe 70 juta baru bisa berangkat haji. Gitu. Nah, begitu juga dengan sifat ini tadi, roja dan juga khauf, rasa takut kepada Allah dan juga rasa berharap kepada Allah Ta'ala, itu sesuatu yang harus kita tabung. Kita ambil di sini kulaan di majelis lain, kulaan di jenengan datang ke Al-Bajah, kulaan takut, kulaan roja. Jenengan datang ke majelis Asyifa, kulaan roja, kulaan khauf. Jenengan datang ke masjid sholat 5 waktu, kulaan takut, kulaan roja, terus dikit sampai
batas tertentu. Nggih, yang membuat kita ini nyampe di namanya maqamul khauf wa maqamur raja. Nggih, jadi orang yang memang takut, jadi orang yang memang berharap. Nggih, jadi orang yang memang takut, jadi orang yang memang berharap. Karena itu adalah sesuatu yang salah satu contohnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketika beliau dapat sesuatu yang begitu mengerikan, datang ke Taif, harapannya itu di situ ada keluarga ibunya, nanti ngomongnya biar bisa lebih enak, insya Allah moga-moga orang yang ada di situ nerima dengan dakwahnya Nabi. Tapi ternyata responnya jauh dari apa yang beliau harapkan. Dilempari sepanjang jalan itu anak kecil-kecil sama orang gila bawa batu-batuan yang kerikil kecil-kecil dilemparkan semua kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat mengatakan lukanya Nabi itu yang banyak itu mulai dari leher ke bawah. Yang paling banyak terluka itu dari leher ke bawah karena yang lempari anak kecil-kecil bukan orang dewasa. Mukanya Nabi paling banyak kena, badannya Nabi paling banyak kena. Itu pun masih beliau diusap-usap biar nggak netes ke tanah. Setelah begitu nyampe keluar dari Taif, beliau mengangkat tangannya. Katanya Zaid bin Harithah waktu itu segi nggak selamat, iki wong Taif nggak selamat. Karena memperlakukan Nabi sampai seperti ini nggak mungkin selamat. Tapi ternyata ketika beliau mengangkat tangannya, beliau bukannya ngomong yang buruk-buruk kepada orang ahli Taif, tapi bahkan mendoakan mereka dengan doa yang baik-baik. Beliau minta Allahumma, ya Allah, ya Allah, bukan mereka yang salah tapi saya. Bukan mereka yang nggak benar tapi saya yang kurang di dalam. Jadi yang disalahkan justru malah dirinya. Ini kenapa? Karena beliau nyampe di dalam tahapan jadi khauf war raja, pengharapannya Nabi dan juga rasa takutnya Nabi itu sudah nyampe ke level yang bisa membuat beliau itu ngangkat tangannya untuk berdoa yang baik kepada orang-orang yang buruk kepada dirinya. Biasanya orang kalau diperlakukan buruk balas buruk. Mayoritas orang diomongin nggak baik, genti ngomongnya nggak apik. Dipelengosi orang, emangnya kamu aja yang bisa melengos, saya ya bisa. Emangnya kamu aja yang bisa marah, saya juga bisa marah. Aku nggak mau undang kamu hajatan, aku golek duwe hajat tak undang ya. Rata-rata orang ini kenapa? Karena nggak punya roja, nggak punya khauf. Jadi nggak nyampe ke makom itu. Ya ini ada berabbika kana mahdura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad juga mengatakan ana inda dunni abdi bi. Saya ini ada di dalam persangkaan hamba kepada diriku. Faliyatun bi masya. Makanya katanya Allah Taala, silahkan berprasangka, terserah dirimu, saya akan memperlakukan kamu sama seperti prasangkaan. Jadi berarti apa? Nyari khauf dan juga nyari roja. Nyari khauf dan juga nyari roja itu tergantung dengan istilahnya apa yang kita dapatkan, porsi khauf, porsi rasa takut dan juga porsi dari pengharapan kita kepada Allah Taala itu diberikan sama Allah Taala ketika kita mampu menunaikan haknya rasa takut dan juga haknya pengharapan. Jadi bukan cuman jadi orang-orang yang istilahnya salah wedi. Jadi kesalahan itu yang keluar respon dirinya itu cuman melulu rasa takut aja enggak, tapi juga ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan kebaikan juga bukan cuma tentang roja aja, tapi juga ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gini, jangan kalau mau pulaan takut, tapi enggak oleh pulaan maksiat itu enggak boleh. Tapi biasanya rasa takut itu kan keluar dari kemaksiatan kita. Misalkan makanya orang-orang yang barusan bertaubat dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan, ini biasanya porsi takutnya itu juga lebih banyak. Orang-orang yang dulu misalkan pernah berzina, ini kan dosanya zina ini kan kebayang-bayang. Atau pernah minum khamr terus taubat, dosanya minum khamr itu kan
kebayang-bayang. Jadi rasa takut itu biasanya yang keluar, maksiat itu biasanya yang ketika orang berubah, yang porsi terbesar yang keluar dari diri hamba tersebut adalah rasa takut. Tapi gimana caranya biar rasa takut ini gak cuman rasa takut aja, tapi tetap ada pengharapan kepada Allah. Berapa banyak hamba yang dimaafkan sama Allah, tawarannya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katanya Allah Ta'ala ketika ada seorang hamba nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kaifa ad'u rabbi, gimana cara saya itu untuk berdoa kepada Tuhanku? Apakah saya harus mengeraskan suara saya? Kalau Tuhan saya jauh, apakah saya harus teriak-teriak untuk minta kepadanya? Atau saya hanya cukup berbisik saja? Kalau Tuhan saya dekat, apakah saya cukup berbisik saja? Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau orang-orang nanya Tuhanku itu jauh apa dekat, katakan kepada mereka, Tuhanku itu dekat. Tuhanmu itu Tuhan yang dekat. Uji budak wadadda, dia akan mengabulkan setiap permintaan hamba. Kamu minta apa aja bakalan dikabul sama Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan dosa sekalipun, tapi ketika di waktu yang sama kita mengharap agar dosa kita ini diampuni sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bakalan ngampuni kita, Bu. Allah Ta'ala bakalan mengampuni kita. Jadi bukan rasa takut yang berlebihan sehingga dia nggak punya pengharapan sama Allah Ta'ala, sehingga dia akan berputus asa dari rahmatnya Allah. Bukan juga orang yang terlalu pede dengan kebaikannya sehingga nggak punya rasa takut sama sekali, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Jadi pede, aku lo wis sholat, aku lo wis poso, aku lo hadir majelis, saya lo nutup aurat. Mosok Gusti Allah gak ngampuni saya? Mosok aku gak mlebu surga? Pede sekali. Stempelnya dari mana? Apa jenengan sudah dapat surat kamu masuk surga? Nggak ada kok, stempelnya ya nggak ada, suratnya ya nggak enek, jaminannya belum ada. Maka ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, rasa takut itu tetap harus ada. Jadi dua hal ini adalah dua sifat yang harus selalu kita usahakan. Setelah itu waliyatun bima syaa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi amnain wala khaufain in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ab'athu ibadi wa in huwa khafani fid dunya amantahu yawma ajma'u ibadi. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis qutsinya, Allah Ta'ala mengatakan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi amnain wala khaufain. Katanya Allah Ta'ala, saya tidak menempatkan di dalam hati seorang hamba dua rasa aman ataupun juga dua rasa takut. Kalau orang itu di dunia banyak takutnya kepada Allah Ta'ala, dia akan diamankan di hari kiamat nanti. Kalau orang tersebut merasa aman ketika di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan banyak rasa takutnya. Akan banyak rasa takutnya. Ini kan seakan-akan hadis ini kan nyuruh kita takut terus kepada Allah Ta'ala. Tapi rasa takut yang berlebihan itu juga sesuatu yang gak baik. Rasa takut yang berlebihan itu juga sesuatu sifat yang gak baik. Makanya dinetralisir dengan yang namanya roja. Tetap harus punya pengharapan kepada Allah, tetap harus nyari jalan-jalan menuju Allah, tetap harus menjadi hamba-hamba yang berharap sekaligus juga takut kepada Allah. Wa asrul raja' ma'rifatul qalb bi si'ati rahmatihi bi si'ati rahmatillah wa judihi wa 'azimi fadlihi wa ihsani wa jamili wa 'adihi liman 'amila bi ta'ati fa yatawalat min hadhihi al-ma'rifah halata farhin tusammar raja. Dan beliau setelah itu menjelaskan satu-satu apa itu raja, apa itu khauf, bagaimana cara kita mendapatkan itu semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wa asrul raja, tentang raja dulu, tentang berharap kepada Allah, setelah itu baru rasa takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.